Ini saya riset betul ini. Ini Bu, ini luar biasa nih ya. Orang Indonesia itu dapat keistimewaan yang sangat luar biasa dari Tuhan kita, dari Allah yang Maha Esa, sampai dia punya potensi yang kadang orang lain nggak dapatkan. Dari bahasa misalnya, lidah orang Indonesia itu dipakai ke bahasa apapun, itu bisa cepat. Anda kalau nggak percaya silakan. Orang Inggris bicara bahasa India, ketahuan tuh. Take the money gitu kan, ketahuan tuh. Ya pasti India nih. Cina begitu, tapi orang Indonesia bicara bahasa Inggris itu bisa seperti penuturnya. Hey John, where have you been? Ya, ada satu kemiripan. Dibawa ke bahasa Arab cepat. Kita harik ya Muhammad. Ya, dia mau bahasa Perancis bisa. Ya, bonjour, comment ça va, ça va bien? Ya, dia bisa ke bahasa Jepang dia cepat dia. Ya, watashi wa Indonesiano, adidas. Ya, jadi dibawa ke bahasa apa aja, lidahnya ringan. Ya, saya pernah di Tripoli. Itu satu orang Afrika mengatakan begini, wallahi muskilah Indonesia aja bersyai katanya. Orang Indonesia itu, saya bingung nih. Saya bilang, kenapa? Ini mau ujian, 3 bulan saya mencoba belajar. Lalu, semalam sebelum ujian dilakukan, teman saya orang Indonesia pinjam catatan saya. Keluarlah nilai, saya 7,5, dia 8 katanya. Saya bilang dia nggak tahu sistem SKS ya. Kebut semalam gitu. Nah, tapi itu nggak berfungsi kalau kita tidak mempertajam ini. Karena itu nanti ada urutan dari mulai baca, sudah banyak baca, naik ke level analisis, pahami isinya. Setelah itu research, setelah itu pahami. Sampai yang paling menarik, apa yang didapatkan dalam kehidupan silahkan untuk mempertajam akal. Di University of California, ketika meriset kapasitas memori kita, ditemukan setidaknya manusia itu standarnya punya kapasitas 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes untuk mengingat. Itu yang paling standar. Dan ini kalau tidak diberikan asupan kepada akal, maka potensi memorinya itu tidak akan optimal. Maaf, pintar, sehat, tapi ini kosong. Rohnya tidak diberikan asupan juga. Maka ini akan menjadi problem yang sangat serius. Masih di bulan ini, tanggal 5, saya dari Jepang. Kita membuat masjid, kita resmikan, kemudian kita riset. Jepang akalnya hebat. Di Amerika juga demikian. Tajam, pintar, banyak research, fisiknya kuat-kuat. Tapi problemnya, hampir setiap hari ada kematian. Bahkan ada satu wilayah yang saking capeknya mayornya itu, ya, melihat banyak bunuh diri, diatur jamnya, diatur waktu. Anda bisa bayangkan waktu bunuh diri gitu. Ya. Ada 2 waktu dalam sehari, jam 9 sama dengan jam 2. Gitu ya? Jadi kalau telat dikit bunuh diri, besok lagi gitu. Itu Anda bayangkan. Dan itu tingkat stresnya tinggi. Kenapa? Karena tidak memenuhi asupan yang tepat untuk ini. Sisi spiritualnya. Nah, bila di sini ada fisika, di sini ada akal, di sini ada rohani, maka semua asupan di rohani ini akan mengakumulasikan satu nilai yang disebut dengan takwa namanya.